Welcome back to ibadah Youth and Teen. Sudah 2 minggu nih kita gak ketemu. Mari yuk kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah pada hari Sabtu ini. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada setiap kami Tuhan. Engkau telah mengambil waktu kami Tuhan untuk kami beribadah online ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini setiap kami dapat dikuatkan melalui firman-Mu Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kaisar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia. Karena Dialah Allah yang berkuasa, Allah yang hebat dan Allah yang dahsyat. Di bumi di surga bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berkuasa semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sama-sama kita katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari sama-sama sekali lagi. Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Beri sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh betapa hebat dan dahsyatnya Allah kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah Allah kita yang penuh kuasa.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang sungguh baik di dalam hidup kami, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa ya Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan, teens dan youth GB Graci Tuhan, ingin memuji meninggikan nama Tuhan. Dan kini tiba waktunya Bapa, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang memakai dan mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yang menyampaikan, kami yang mendengarkan, kami percaya kami mendapatkan sesuatu firman-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita mau berkata, amin. Haleluya. Shalom teman-teman, adik-adik semua. Kami kakak mengucap syukur, berterima kasih kalau pada saat ini boleh diberikan kepercayaan, boleh membawakan sharing firman Tuhan untuk kita semua. Saya akan percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Amin. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Dahsyat, luar biasa. Sebab kita memiliki Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya, kita beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Untuk kesempatan pada saat ini, tema bulan ini di Teens dan Youth GB Graci adalah Amaze. Amaze itu apa? Ya, takjub, menakjubkan. Ya, tetapi ini adik-adik, kita sering melihat, sering mendengar di sekitar kita itu sesuatu yang menakjubkan. Tetapi apa benar itu menakjubkan? Ya, sepertinya sih takjub, tetapi belum tentu itu menakjubkan. Maksudnya apa tuh? Ya, jadi begini. Contoh ya adik-adik ya. Seorang anak SD usia 7 tahun, kelas 1 SD, ia berhasil menggasak toko berlian yang nominalnya itu 3 miliar rupiah. Dan ia berhasil lolos dari polisi selama berapa? 20 tahun. Nah, berarti 7 tahun, 20 tahun tertangkap, berarti 27 tahun dia baru tertangkap. Apakah itu sesuatu yang amaze? Sesuatu yang menakjubkan? Tidak. Bahkan kita kaget gitu ya, miris dengarnya. Nah, terus seperti apa sih yang katanya takjub tetapi itu tidak menakjubkan? Contoh keduanya, mungkin adik-adik udah lahir belum ya? Kakak-kakak youthnya udah pada lahir nih. Tahun 2003 kita mendengar ya berita di desa di Purbalingga itu tertangkap seorang pria tua yang disebut sekarang itu adalah kanibal Indonesia. Iya, kenapa? Wow, sampai orang terkejut. Sepertinya kayak wah menakjubkan banget gitu. No. Iya, dia itu aku ceritain sebentar ya. Jadi ada kuburan yang baru dikubur, terus sama dia dibongkar. Maaf nih ya kakak cerita, itu dimakan mayatnya, itu kanibal. Tetapi itu bukan hal yang menakjubkan. Bukan hal yang menakjubkan yang kita mau bahas pada saat ini. Ya. Seperti saat-saat ini semua dunia, semua negara mengalami yang namanya pandemi. Sepertinya seperti ada musuh yang tak terlihat, yaitu virus corona ya. Tetapi kita bersyukur kita boleh berada bersama-sama, menyaksikan, mengikuti ibadah pada saat ini dengan keadaan sehat, sukacita. Semua karena pertolongan Tuhan, semuanya amin. Haleluya. Iya, jadi di dunia ini tuh boleh saja kita memiliki idola.
yang mungkin kita kagum, kita takjub. Ya, kakak juga memiliki rasa itu. Mungkin adik-adik kagum, takjub karena beberapa faktor nih. Kagum ada yang sama papanya, kagum ada yang sama mamanya, sama tokoh agama, pendeta gitu kan. Mungkin saudara di luar kagum sama tokoh agamanya. Terus sama siapa lagi? Banyak dah, superstar, sama atlet, sama artis. Wow, kakak juga sempet tuh yang namanya tuh, kakak mengidolakan namanya Cristiano Ronaldo. Siapa di sini yang suka sepak bola pasti kenal dia. Mungkin yang tidak kenal juga tahu, pernah dengar minimal. Iya. Faktor-faktor apa aja sih yang membuat kita tuh kayak kagum sama superstar kita gitu, sama papa kita, mama kita. Mungkin karena contohnya artis ya, karena dia tampan, karena dia cantik. Aduh, gue mau seperti itu tuh. Aduh, coba gue seperti ini ya cantiknya gitu. Atau mungkin kagum, takjub akan kepribadiannya, sama visinya, kekokohan prinsipnya, dia dewasa gitu. Keteladanannya, kehebatannya, kebaikannya, bahkan mungkin kekayaannya. Wow, kayaknya kagum gitu ya. Kagum. Sampai kita menaruh kagum, amaze, begitu besar. Sepertinya kita ingin mempunyai kesempatan untuk mengenal dia, mengikuti cara hidupnya gitu. Iya, seperti tadi kakak bilang kan, kakak sempat kagum sama Cristiano Ronaldo. Iya, dia pemain sepak bola, sekarang bermain di Persija ya? Oh kan, di Juventus. Iya, sampai kakak nih bersyukur kakak sudah memiliki istri, punya anak. Puji nama Tuhan, sampai kakak bilang, mau nggak nanti kalau kita punya uang lebih, kita ke Italia, tolong dampingi saya nonton di stadion Allianz Juventus. Saya mau menyaksikan langsung. Itu sampai kakak sepertinya memiliki keinginan yang besar gitu. Tetapi harus punya ratusan juta. Meskipun punya segitu pun kayaknya masa sih hal itu kakak kejar gitu. Bukan, kakak terjebak. Iya, tetapi maaf ya, sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh kagum sama orang yang kita kagumi, sama guru kita, sama orang tua kita. Nah, kita mau bahas nih. Tetapi hal-hal yang seperti itu sering banget udah didengar. Sering banget kita dengar, kita tahu, kita lihat. Tetapi mari adik-adik kita mau membuka di dalam firman Tuhan di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Iya, kita mau buka di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Nah, mungkin kita semua ada yang sudah tahu, bahkan sudah hafal ini nih. Ini salah satu ayat hafalan kita di SPY. Iya, kakak bacain ya bersama-sama ya. Semua sudah mendapatkannya? Baik. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6 bersama-sama kita baca ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, seperti tema kakak pada saat ini adalah yang begini yang belum pernah gua lihat, yang begini yang belum pernah gua dengar. Ya, adik-adik, kakak mau bersaksi sebentar ya. Mungkin ada beberapa yang sudah mendengar background kakak. Jadi, puji Tuhan saat ini kakak masih hidup di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan.
Tuhan memelihara kakak, keluarga, semuanya. Makanya kakak cuman satu pesan kepada adik-adik semua. Kita patut amazing grace kepada Yesus, Allah Juru Selamat kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Iya, jadi adik-adik, kakak terlahir di dunia ini sudah cukup jauh gitu ya, tahun 1987 sesudah Masehi. Wah, iya. Jadi kakak sempat yang namanya mengalami hidup yang mencari-cari. Maksudnya apa tuh? Iya, jadi kakak lahir, kakak dititipkan sama keluarga, maaf ya kakak sebutkan, dia bukan seiman sama kita. Hari Minggunya beribadah ke wihara. Dan kakak dari kecil, dari bayi sampai sekitar kelas 6 SD tuh kakak ngikut ibadah ke wihara. Berarti agama kakak Buddha gitu ya. Iya. Nah, singkat ceritanya nih yang sangat menakjubkan di dalam hidup kakak adalah ketika kakak memasuki SMP kelas 1, sekolahnya dekat di sini. Mungkin semuanya bisa menyanyikan kalau kakak nyanyi marsnya itu. Iya, jadi disitulah banyak sekali orang-orang yang dipakai sama Tuhan yang mengajak kakak untuk memperkenalkan Kristus. Padahal adik-adik tahu nggak, kakak lahir ini di dalam iman kepada Kristus. Papa mama kakak itu adalah anak Allah, dihamba Tuhan. Tetapi singkat ceritanya seperti tadi, dan kakak bersyukur sekali kakak mengenal Kristus ada di gereja ini. Sekarang gereja kita sepertinya ada 4 ruko. Dulu masih ruko, 1 ruko. Itu masih setengah. Nah, pertama kali kakak ke rumahnya Tuhan Yesus disebutnya dulu. Beribadah, itu kakak bengong. Kok orang-orang pada tepuk tangan. Terus kok ada yang main musik. Kok begini ya, beda sama yang kemarin kakak diajarkan beribadah gitu. Nah, di situ kakak penasaran orangnya. Ikut lagi, dulu kakak sama kayak adik-adik. Ikut remaja, ikut youth. Dan nah ini kenapa kakak membuat tema pada saat ini. Yang begini belum pernah gue lihat. Itu kalimat pertama kakak di gereja ini. Karena apa? Yang begini nih gue belum pernah lihat. Kakak percaya karena ada kuasa Roh Kudus yang menjamah kakak melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang dulu kakak gak ngerti. Bahkan mungkin kakak cuma mau dengar tahu doang gitu. Orang Kristen seperti ini ya beribadahnya. Jadi singkat ceritanya adalah kakak penasaran. Oh, Yesus seperti itu ya yang dibacakan oleh firman Tuhan, pujian, dia dahsyat, dia baik. Kakak penasaran tuh. Kakak dulu ada Alkitab tapi namanya bukan ke gereja, nggak dibaca. Penasaran. Dan pada akhirnya kakak percaya Tuhan mengasihi kakak sehingga sampai saat ini bahkan sampai selamanya imanku kokoh kepada Kristus. Sebab dia adalah amazing grace. Yes, haleluya. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sampai kakak penasaran. Jika Yesus adalah Tuhan, sampai kakak bertanya gitu. Saya mau dong gitu. Tetapi hal yang positif dan apa? Memang Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dialah juru selamat saya dan adik-adik semuanya. Amin. Ya adik-adik, seringkali kita lupa akan takjub dan dahsyat luar biasanya Tuhan. Apalagi nih ya, saat-saat ini seluruh dunia mengalami yang tadi kita katakan pandemi, krisis. Sampai kakak pun juga mengalami yang namanya kepusingan. Kakak bersyukur memiliki usaha, tetapi usahanya apa? Mengalami pandemi, mengalami yang namanya penurunan. Bahkan tadinya kakak usaha di kuliner, tetapi kuliner kakak sudah tidak ada tempat lagi, dengan online aja. Tetapi kakak bersyukur Tuhan gantikan dengan usaha yang kecil, yang baru. Kakak percaya Tuhan akan menyertai. Amin. Iya, jadi adik-adik seringkali kita lupa akan dahsyat
Dan luar biasanya Tuhan itu. Tuhan, kok sakitku belum sembuh-sembuh ya? Tuhan, kenapa sih papa mama berantem terus? Kapan sih mereka bisa harmonis? Ribut terus, aku kan mau belajar tuh, aku konsentrasinya terganggu. Tuhan, aku sudah berdoa nih, aku mau punya HP. Aku mau punya motor, mau punya mobil, mau punya rumah. Tetapi kok menunggu terus. Sebulan, seminggu, setahun nggak ada jawabannya gitu. Seringkali kita lupa kita berkatakan seperti itu. Mungkin ada adik-adik nih, Tuhan aku mau punya pacar. Tahun lalu juga aku minta itu. Tetapi nggak dikasih, kapan ya, sama siapa ya? Tuhan sama dia kayak gitu. Seringkali kita lupa. Tetapi ingat adik-adik, teman-teman semuanya. Ada lagu kan? Ajaib kau Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Tuhan itu megah, Tuhan itu besar, Dia luar biasa. Jangan lupa adik-adik, teman-teman semuanya, bawa pergumulanmu itu kepada Tuhan. Ada pujian juga kan berkata, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hei, jangan nyanyi doang. Ingat, sebelum kamu Tuhan kok, Tuhan kok, Tuhan. Sebelum itu, setiap minggu, mungkin setiap hari kita mendengarkan pujian. Itu udah benar banget. Itu yang terbaik. Yesus itu dahsyat. Amazing grace. Yes, sungguh menakjubkan. Semua kagum kepada Yesus, amin. Yes, amin. Jika adik-adik saat ini beribadah di rumah, ada kakak, ada mama, papa, coba lihat dia. Hampiri dia nanti ya, bilang, kita terus tetap kagum kepada Yesus. Amin. Haleluya. Yes. Ya adik-adik, kita ingat ya, kakak sebut opah Abraham. Bukan Abraham yang main gitar tadi gitu ya. Ya, Abraham dan istrinya siapa namanya? Sarah. Iya, dia menantikan seorang keturunan, menantikan anak. Berapa lama adik-adik? Seminggu, 2 minggu, 2 tahun, 3 tahun. Wow. Dia percaya, dia menantikan janji Tuhan. Sebab dia percaya Tuhan itu dahsyat. Dia tuh menakjubkan banget gitu. Percaya janji Tuhan dia pasti dapati. 25 tahun dia setia dan janji Tuhan itu terbukti. Dia memiliki anak bernama Ishak. Luar biasa. Mau gak kita belajar seperti opah Abraham tadi? Tadi kan bilang, Tuhan udah seminggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin yang mau cari kerjaan. Terus percaya. Ya. Nah adik-adik nih masih ada waktu. Kakak ada kesaksian nih. Jadi kakak bersyukur. Begini-gini kakak udah laku gitu ya. Ya. Ada Ciapri. Dan kakak dikasih baby itu keinginan kakak tuh. Kak lagi. Tuhan aku pengen dong punya anak pertama itu putri gitu. Cewek gitu. Karena di rumah pemain sepak bola semua. Cowok semua gitu. Iya kalau ketemu Kak Ovan mungkin main Smackdown atau itu. Nah kakak bersyukur. Di rumah ada 2 cewek cantik. Ya sama mama juga cantik. Ya jadi ketika melahirkan anakku namanya Faith. Jadi tuh ya singkat ceritanya itu Ciapri ya. Ciapri iyalah istriku Ciapri. Ya jadi dalam dia lahir tuh 11-11-20-20. Pas banget Shopee 11-11 gitu. Hampir dikasih nama Shopee. Ya. Jadi ternyata di rumah
istriku itu udah pembukaan 4. Mungkin nanti bisa tanya sama mamanya gitu ya. Pembukaan 4 itu ibaratnya tuh menjelang mau melahirkan gitu. Nah, subuh-subuh bangun aku bawa ke rumah persalinan. Ternyata subuh-subuh itu pas mau berangkat nih udah kita siapin tas, segala perlengkapan kelahiran gitu ya. Itu apa? Ban mobil bocor. Dan kita bingung. Aku bingung gitu karena apa jalan kaki nggak mungkin gitu kan. Akhirnya dibawa sambil cari. Mungkin lebih dapat duluan bengkel tambal ban mobil gitu ya. Tetapi apa? Sampai di rumah persalinan tuh jalannya jedek. Itu aku membawa seorang ibu yang mau melahirkan. Nah, sampai di tempat itu, lupakan mau bilang bocor itu masih bocor. Jadi pas dites, maaf nih kakak sebutkan nih. Ya Allah Pak, ini udah pembukaan 4 gitu kan. Kok ibu masih kayak biasa aja gitu ya. Dalam hati, biasa aja loh, enak aja gitu kan. Ya puji Tuhan. Tetapi itu sekitar jam 5 subuh kayaknya. Nah, sampai bidan dokter bilang mungkin sebelum jam 12 udah lahir nih Pak, malamnya udah boleh bawa pulang gitu kan. Wah nggak nginep nih, ekonomis nih gitu kan. Tetapi apa adik-adik, kakak mau cerita, pembukaan 4 itu terasa mualnya itu benar-benar aku menjadi saksi hidup. Kelahiran yang pertama ini, aku dampingi dia. Terus apa, pembukaan 4 itu sampai jam 5 sore, jam 4 sore masih tetap. Jadi sampai aku merasa sebagai suami gitu ya, aduh apa disesar aja gitu, dioperasi aja dibantu karena nggak tega melihatnya gitu. Tetapi ya puji Tuhan, aku berdoa berikan kekuatan buat istriku dan babyku gitu. Jangan sampai seperti ada yang bilang nanti pecah ketuban, nanti istrinya nggak kuat, segala macam gitu. Tetapi puji Tuhan sekitar jam 17 melahirkan dengan normal, mama dan bayinya selamat. Dan saya sangat mengucap syukur sekali kepada Tuhan. Dia luar biasa. Sampai aku bilang, ingat lagi, yang begini nih yang belum pernah gua lihat. Sesuatu hal yang menakjubkan, perbuatan Tuhan. Ya, seperti itu adik-adik. Terus yang kedua nih akhir-akhir ini. Sepertinya sih hampir 2 bulan yang lalu, kakak di rumah ada 8 orang. 2 itu yang ikut kerja sama kita, 3 orang yang ikut kerja. Jadi papa kakak tuh dia batuk terus sempat demam. Akhirnya apa? Dites deh di rumah sakit di Alam Sutera. Ternyata apa? Positif COVID. Lalu kita kaget semua, apalagi ada baby gitu kan. Udah semuanya dites aja sama yang ikut kerja juga yang setiap harinya bersama dengan papaku itu dites. Aku panggil tim mereka datang ke rumah gitu biar kita lebih ini aja gitu. Ternyata apa? 4 positif, 4 negatif. Yang negatif itu aku, si Apri, Petlin sama si Thompson sama Brandon. Dan kita buru-buru Pak RT di rumah 4 orang isoman ya. Kita pamitan. Kakak berempat ngungsinya tuh nomaden. Sewa di sana, di sini gitu. Tetapi bersyukur banget. Karena apa? Yang positif itu mama papa dan 2. Mungkin teman-teman kenal, Vincent sama Ferry. Mereka di rumah. Dan apa? Orang tuaku dia mempunyai sakit bawaan. Sampai saya bersyukur sih memiliki hamba-hamba Tuhan, teman-teman, saudara yang sangat care sama kami. Bu Yuni juga terima kasih. Jadi sakit bawaan itu yang kita takuti gitu. Meskipun 4-4-nya juga Tuhan tolong selamatkan mereka gitu. Karena virus COVID ini kan sangat seperti itulah adik-adik. Tetapi kakak bersyukur gitu. Tuhan memakai orang-orang, Tuhan memakai dokter sampai apa? Semuanya itu bebas, semuanya sembuh, sempurna. Wow, kakak sama istri semuanya. You are amazing grace. Engkau dahsyat banget Tuhan. Aku takjub akan kebaikanmu. Jadi adik-adik percaya saja apa yang adik-adik rasakan, adik-adik pergumuli seperti tadi
Kita baca tadi kan di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ia membaringkan aku. Wow. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku, ia mengurapi. Coba kita kembali lagi ke depan tadi. Orang-orang yang mungkin adik-adik, teman-teman kagumi tadi, superstarnya. Ada nggak yang seperti Yesus seperti ini? Tidak ada, adik-adik. Jadi sekarang kita sudah pahami ya. Hal yang sangat menakjubkan, sungguh tiada duanya, hanya Yesus Kristus namanya. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amazing banget. Jadi kesimpulannya adik-adik, ada 2 pertanyaan nih. Sebelum ke pertanyaan itu, jadi adik-adik semuanya, itu Tuhan yang mengerjakannya, amin, haleluya, amin. Dengarkan baik-baik adik-adik youth, teen semuanya, Tuhan mau dia yang kerjakan, itu bagiannya Tuhan. Dia senang sekali melakukannya itu untuk kita. Tetapi seringkali apa? Kita yang turun tangan gitu. Gue aja yang kerjain, gue aja yang melangkah. Jadi Tuhan angkat tangan di dalam hidup kita. Sesuatu yang dahsyat itu tidak terjadi gitu. Karena Tuhan merasa dia di belakang kita, bukannya Tuhan yang ada di depan kita. Mulai hari ini, saat ini, kita mengangkat tangan. Tuhan, saya mengangkat tangan. Saya berserah kepada Tuhan yang amazing grace. Engkau sungguh menakjubkan. Dan kita mau berkata, yang begini nih yang belum pernah gue lihat. Cuman Yesus yang bisa melakukan itu. Jadi kesimpulannya, ada 2 pertanyaan nih adik-adik untuk menutup sharing kita pada saat ini. Seberapa besar dan pentingnya Tuhan buat hidup kamu, buat hidup kita? Apakah Yesus di nomor 2, nomor 3? No, sorry. Bukan berarti kita tidak boleh kagum sama orang tua kita ya. Tetapi di dalam hidup kita, pedoman kita, hanya Yesus satu-satunya. Jadi kakak meniru kalimatnya Iron Man nih sebelum dia pergi katanya. Wow, seberapa besar, seberapa cintanya kita. Tetapi kepada Yesus adalah 3000%. Yang tertinggi hanya kepada Yesus. Jadi Yesus sangat penting. Hanya Yesus jawabannya yang kita kagumi. Yang kedua, pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kita menjalani hubungan kita dengan Tuhan? Tidak keluar dari ini, ini gadget handphone, tidak keluar dari firman Tuhan. Jadi caranya adalah kita mengangkat tangan, kita berserah kepada Tuhan, dan kita hanya percaya saja kepada Kristus Tuhan kita, dan kita melakukan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya akan percaya Roh Tuhan, kuasa Tuhan selalu ada beserta dengan kita semua yang mendengar dan mau melakukan firman Tuhan. Saya ingin percaya Tuhan rindu untuk adik-adik, teman-teman semua yang mengikuti ibadah secara online maupun teman-teman yang akan mengikuti di lain waktu. Kakak percaya Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberkati adik-adik semua sebab Dia sangat menakjubkan. Haleluya. Mari kita mau taruh tangan kita di dada. Mari kita bersatu di dalam berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh dahsyat, Engkau yang sangat menakjubkan, Engkau yang kami kagumi, hanya Engkaulah satu-satunya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Yang begini nih yang belum pernah gue lihat, yang begini yang belum pernah gue dengar, hanya Yesus, hanya Yesus.
Hanya Engkau jawabannya Tuhan. Bapa, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya seutuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Allah pemelihara yang sempurna. Kami memiliki masa depan yang dahsyat, yang gilang gemilang, yang penuh harapan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau mulia. Engkau kami tinggikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja. Mereka yang mengalami pergumulan, kami percaya Engkau ada beserta dengan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarganya, berkati pendidikannya, pekerjaannya, usahanya. Nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami materaikan firman Tuhan, doa ini hanya ke dalam satu nama yang berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom.